itu dari pintu-pintunya. Jadi ibaratnya sebuah metode itu adalah suatu hal yang sudah ada tujuan, sudah ada maksudnya. Sama seperti metode khusus. Dalam tafsirannya, Syekh Mustafa Al-Marughi sendiri ketika menafsirkan tafsir dalam muqaddimahnya, astagfirullah. Bisa. Saya tahu kalau di depan begitu Ibu. Dicuekin gak sama ibu kalau lepas. Lanjut ya. Terus kemudian ya, lanjut aja. Metode bagikan sebuah jalan yang dilewati agar sampai ke satu tujuan yang dicapai. Maka metode khusus tafsir menduduki posisi penting dan sangat strategis ya, sebagai ciri khasnya lagi ya. Jadi lebih bertakluk kepada isyarat yang jelas di dalam Al-Quran bahwa melakukan sesuatu itu harus sesuai dengan prosedur yang tetap dan sesuai aturan yang telah disepakati. Kemudian langkah mengidentifikasi metode khusus. Yang pertama itu fokus kepada pengkajian konteks sosial moral. Jadi Syekh Mustafa Al-Marughi beliau melihatnya lebih kepada zaman Nabi itu seperti apa ketika ayat ini turun. Kemudian lebih ke deskripsi yang komprehensif, mencari sumber-sumber yang berkaitan dengan yang dapat dipercaya supaya sempurna kitab tafsirnya dengan tujuan supaya bisa dipertanggungjawabkan. Seperti kita misalnya dapat sanad kitab ini makna dari siapa, itu juga kan berarti kita bisa dipertanggungjawabkan kita ngaji dari siapa. Kemudian memanfaatkan nilai prinsip yang umum dan sistematis. Jadi sudah ada aturannya masing-masing dalam metode khusus penafsiran Al-Quran. Salah satu contoh kitabnya itu adalah kitab Tafsir Al-Marughi karya Syekh Ahmad Mustafa Al-Marughi Bek ya. Itu alam lakabnya, ditulis tahun 1352 Hijriah dan diterbitkan tahun 1365 Hijriah. Sekarang ini tahun 1444 ya. Ketika 1144 dikurangi 1352 berarti kan 92 ya hitungan matematiknya. Berarti 2022 dikurangi 92 itu tahun 1330-an ya. Jadi beliau menulis kitab tafsir itu tahun 1330-an. Ada juga yang mengatakan beliau menulis kitab tafsir ini tahun 1940 ya, dengan proses yang cukup lama ya, 10 tahun ya kira-kira. Dan baru diterbitkan tahun 1365 Hijriah. Kemudian Syekh Ahmad Mustafa ya, tentang profilnya. Beliau nama lengkapnya adalah Ahmad Mustafa Al-Marughi, Ahmad Mustafa bin Muhammad Al-Mun'im Al-Marughi. Terkadang disebut dengan kata Bek sehingga menjadi Ahmad Mustafa Al-Marughi Bek. Beliau lahir di kota Marogoh, tepatnya di provinsi Suhaj, sebuah kota yang ada di tepi Sungai Nil. Kemudian bidang keilmuannya beliau lebih kepada bahasa Arab, balaghah, ilmu-ilmu Al-Quran, ilmu tentang hadis, fikih, usul fikih, akhlak, ilmu falak, tauhid dan sebagainya. Nah, berkat keilmuan beliau ketika beliau mengajar menetap di Kairo di Mesir, banyak para sarjana dan ulama-ulama yang sangat penting di bangsanya masing-masing, sehingga dalam setiap daerah, setiap bangsa itu banyaknya ulama-ulama yang berprofesi keilmuannya seperti beliau. Kemudian sistematika pada aspek penulisan, sistematika penyajian tafsir, ada bentuk penulisan tafsir, gaya bahasa penulisan tafsir, dan sifat mufasir. Kemudian sistematika penulisan dalam kitabnya Tafsir Al-Marughi, yang pertama itu nama surat, seperti contohnya misalnya surat Al-Fatihah dulu. Nah, di situ langsung dijelaskan setelah ayatnya baru asbab an-nuzul. Kalau misalnya suratnya panjang, kadang kan setiap surat itu tidak membahas yang berkaitan, akan tetapi pembahasannya beda-beda. Misalnya surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 misalnya menerangkan tentang jahalul tagut, tentang beriman hal-hal yang gaib ya. Kemudian baru ayat selanjutnya apa, menerangkan apa lagi. Kemudian setelah ayat-ayat
dari surat tersebut baru menerangkan syarah mufradatnya, kata-kata yang sulit, kata-kata yang sukar dipahami. Terus makna mujmal, makna umumnya dari arti dari kata tersebut itu seperti apa. Kemudian al-idoh, baru penjelasan dari Mustafa Al-Marughi sendiri. Kemudian bentuk penulisannya, tadi ya udah dibahas ini mah, berkaitan juga ya. Kemudian menghindari istilah-istilah yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan ilmiah. Jadi beliau menghindari seperti kalau dalam tafsir Wahbah Juhaili itu kan ada yang balagohnya, ada kiroatnya. Akan tetapi beliau tidak langsung ke balagohnya atau terus ilmu alatnya atau ke kiroatnya. Jadi beliau langsung ke kosakata, langsung ke penjelasan asbabun nuzulnya supaya supaya mudah dipahami ya oleh masyarakatnya sendiri. Kemudian menghindari penggunaan riwayat-riwayat cerita dengan Israiliyat dengan alasannya kadang cerita Israiliyat itu dibentuknya takut rekayasa, itu kata Mustafa Al-Marughi ya, di pembukanya tuh di mukaddimah tafsirnya. Kemudian gaya bahasa penulisannya, Syekh Mustafa Al-Marughi itu mengemukakan kepada pendapat-pendapat para mufassir terdahulu sebagai bentuk penghargaan. Contohnya saja kitab Alfiyah Ibnu Malik ya, watak tadiridun bigiri suti fa ikut alfiyat Muti. Beliau juga mengambil kepada gurunya ya, Syekh Ibnu Muti yang menderiti 2000 nagam alfiyah, sedangkan Syekh Ibnu Malik itu hanya 1002 nagam alfiyah. Sama seperti Mustafa Al-Marughi, beliau juga tidak hanya penafsirannya sendiri, beliau merujuk kepada tafsir-tafsir yang lain seperti tafsir Ibnu Jarir atau Bari. Jadi sebagai bentuk rasa penghormatan kepada beliau-beliau. Kemudian menunjukkan kaitan ayat-ayat Al-Quran dengan pemikiran dan ilmu pengetahuannya. Untuk keperluan itu Syekh Mustafa Al-Marughi sengaja berkonsultasi kepada dokter, astronom, budayawan, sejarahnya. Contohnya saja dalam surat Al-Baqarah itu kan ada ya tentang ayat tentang infak ya, enggak tahu ayat berapa. Di situ beliau jadi menafsirkan ayat itu mengenai kan ketika orang yang berinfak itu rezekinya akan nambah ya. Nah, beliau diteliti itu melalui bercocok tanam ya. Ketika diteliti melalui bercocok tanam, contohnya saja seperti padi ya. Ketika kita menanam padi itu kan dari tiap bijinya akan timbul ya dari berbagai rezeki yang baik. Ketika ditanam lagi akan tambah lagi. Nah, ketika tanamannya sudah besar, sudah meluas, nah beliau menafsirkan bahwasanya rezeki yang kita infakkan itu memang betul akan datangnya kepada kita 10 kali lipatnya. Terus kemudian sifat mufasir ya. Beliau udah kurang lebih 10 tahunnya, tadi sudah dijelaskan. Beliau ketika mengarang kitab tafsir Al-Marughi ya, dalam tiap hari itu beliau beristirahat hanya 4 jam dan 20 jam yang tersisanya itu untuk menggunakan mengajar dan menulis ya. Kemudian karena terasa bertanggung jawab. Nah, jadi pada masa itu ya beliau ingin masyarakatnya paham tentang tafsir Al-Qur'an. Jadi beliau merasa kulukum ra'in wa kulukum mas'ulin an ra'iyati. Setiap jiwa itu adalah seorang pemimpin. Gimana? Mas'ulun an ra'iyati. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi ya. Khabar. Maaf. Iya, Pak. Masih gemetar. Dan kemudian beliau juga ya mengambil dari dalil-dalil yang ada di Al-Quran. Jadi kan kalau kita perhatikan bentuk penafsiran itu ada bentuk bil ma'sur, ada bentuk bil ro'i. Akan tetapi beliau tidak cenderung kepada bil ma'surnya saja, beliau lebih ke bil ro'i. Karena kalau menafsirkan ayat dengan ayat, kadang itu kan tidak sesuai dengan zamannya beliau. Itu alasan beliau ya. Terus kemudian beliau juga yang mencetuskan ya. Ini dari buku apa ya? Saya lupa. Beliau mencetuskan bahwasanya beliau orang yang menemukan metode baru ya. Sebetulnya kalau saya perhatikan juga yang namanya metode khusus tafsir Mafatih Al-Ghaib juga itu
termasuk ke metode khusus ya, Ruhul Ma'ani juga. Ada juga tafsir yang bentuknya itu sairan ayat-ayatnya itu dengan tafsiran ayat-ayatnya itu dengan bentuk sairan ya. Itu ada ya, pernah lihat di sana di perpustakaan Jawa Barat itu namanya tafsir apa ya. Dan di bawahnya itu menafsirkan dengan bentuk sair-sair. Kemudian ya, Insyaallah. beliau juga ya menentukan ada makna ijmali dan makna tahliliyah. Sudah tadi dijelaskan ya, penggabungan antara makna ijmali dan makna tahlili dalam penafsiran beliau sebagai sumber menafsirkan ayat. Namun perlu diketahui penafsirnya juga bersumber dari riwayat ya, bilro'i dan riwayat-riwayat yang lemah doib ya. Teruskan aja supaya cepat selesai. Yuk. Gemeter. Kemana? Keringetan ibu. Dia corak tafsirnya itu beliau adabi istimali, lebih ke humanisme dan sosial kemasyarakatan dengan menggunakan bahasa-bahasa yang indah dan menarik dengan berorientasi sastra, kehidupan budaya dan masyarakatnya. Kemudian beliau menafsirkan Al-Quran itu berdasarkan ketelitian ungkapan-ungkapan yang disusun dengan bahasa yang mudah. Kemudian menjelaskan dalam kehidupan sosial sesuai dengan perkembangan masyarakatnya. Terus pendekatan tafsirnya, beliau memakai tafsir bilro'i dalam penafsirannya, itu lebih dominannya, lebih cenderung. Kemudian di zaman kontemporer ini katanya sudah tidak cocok untuk menafsirkan dan memakai sumber tafsir bil maksur saja, karena tidak semua riwayat ada yang membahas tentang kasus-kasus kontemporer ya. Kalau kita lihat asbabun nuzulnya kan ya, emang ayat itu kan lebih ke zaman-zamannya seperti ayat-ayat tentang perang itu kan, tentang turunnya ayat tersebut kan untuk berperang. Kalau zaman sekarang kan nggak mungkin ya ada berperang karena Ukraina sama itu. Ini kan zaman di Indonesia kan sendiri sistemnya itu kan Bhinneka Tunggal Ika ya, berbeda-beda tetap satu tujuan, tetap sama ya. Dia udah kan tetap sih. Udah ibu. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Maaf. Maaf. Yang online suruh pada nanya.